Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini Ibu akan membahas materi untuk kelas 3 tema 8 ya. Kalian buka buku temanya. Tema 8 halaman 122 ya. Ibu akan bahas tema 8. Ibu akan bahas poin-poin pentingnya ya. Oke. Kalian bisa buku kalian halaman 123, Ibu cari ya. Halaman 123, di sini ada SBDP. SBDP ini tidak akan Ibu bahas ya. Ibu akan bahas bahasa Indonesia, matematika dan PPKN-nya ya. Oke. Kalian bisa lihat di buku kalian masih di halaman 123. Kita ke bawah ini ada halaman 124. Nah, kalian buka ini halaman 124 ya. Ini ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Nah, di sini ada ayo berlatih. Kita akan bahas ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan nama bendera negara Indonesia. Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Nama bendera Indonesia itu adalah bendera Sang Saka merah putih. Tulis di sini ya. Nomor 2, kapan bendera Indonesia pertama kali dikibarkan? Nah, bendera Indonesia pertama kali dikibarkan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari kemerdekaan ya. Pertama kali bendera merah putih dikibarkan itu pada saat kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, siapa yang membuat bendera Indonesia? Nah, yang membuat bendera Indonesia pertama itu adalah Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini adalah istrinya dari Insinyur Soekarno ya. Yang nomor 4, apa nama lagu pengiring bendera? Apa nama lagu pengiring pengibaran Sang Merah Putih? Lagu pengiringnya adalah, kalian pasti sudah tahu semua, Indonesia Raya ya. Setiap hari Senin kalian upacara selalu menyanyikan lagunya ya. Nah, ini ya, ini untuk bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut, di bawahnya ada matematika, mengenal sudut. Nah, mengenal sudut. Gambar di samping menunjukkan sudut ABC atau sudut CBA. Ini ada gambar sudut ABC atau sudut CBA. Garis AB dan BC disebut kaki sudut. Di sini ada garis ya, ini AB dan ini BC, ini disebutnya adalah kaki sudutnya. Lalu titik B, sini titik B itu disebut sebagai titik sudut. Titik B itu disebut dengan titik sudut. Besar atau ukuran sudut ditentukan dari luasan pada daerah sudut. Nah, ini ya, ini disebutnya daerah sudut. Nah, alat untuk mengukur besar sudut disebut busur atau busur derajat ya. Nah, ini ya, ini busur derajat, ini untuk mengukur sudut ya. Nah, sekarang kita lanjut, di bawahnya ada ayo berlatih. Ini masih halaman 124 ya. Sini ada ayo berlatih. Apa yang dimaksud sudut? Nah, itu ditulis di sini ya. Ayo berlatih halaman 124. Nomor 1. Apa yang dimaksud sudut? Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk dari dua buah sinar garis yang titik pangkalnya bertemu.
Ini ya, jadi sudut itu adalah suatu daerah yang dibentuk dari dua buah sinar garis yang titik pangkalnya bertemu. Jadi ini adalah sinar garis ya. Ini adalah sinar garis, dua buah sinar garis yang titik pangkalnya bertemu ya. Lanjut nomor 2, sebutkan bagian-bagian sudut. Bagian-bagian sudut tadi, bagian sudut itu ada kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut ya. Nomor 3, disebut apa garis-garis yang membentuk sudut? Nah, garis-garis yang membentuk sudut itu disebut kaki sudut. Lanjut sekarang nomor 4, apa nama alat untuk mengukur besar sudut? Nama alat untuk mengukur besar sudut itu adalah busur derajat. Nomor 5, gambarkan sebuah sudut yang memiliki kaki sudut garis PQ dan QR. Nah, kalian lihat di sini PQ dan QR. Di sini ada dua huruf Q ya, kaki sudutnya. Berarti titik sudutnya itu ada di titik Q ya. Nah, jenis sudut itu ada 3 jenis ya. Ibu mau buat ini juga disebut sudut ya. Kaki sudut garisnya PQ, dan QR. Ini daerah sudutnya ya. Nah, seperti ini ya. PQ, QR, PQ, QR. Ini daerah sudutnya ya. Ini untuk nomor 5. Lanjut kita cari lagi. Kalian buka halaman 125. Nah, di sini ada PPKN ya. Di sini ada PPKN, mengenal lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara adalah bentuk yang digunakan sebagai simbol resmi suatu negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila yang digambarkan seperti gambar di samping. Kalian pasti tahu ya, di kelas kalian pasti ada gambar lambang Garuda ini. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Kepala burung Garuda menoleh ke arah kanan yang melambangkan kebaikan. Pada leher burung Garuda Pancasila terdapat perisai yang menyerupai jantung. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Pada leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Burung Garuda Pancasila juga mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, nah ini perisainya. Di buku kalian akan lebih jelas ya gambarnya. Di bawahnya ada ayo berlatih. Sekarang kita coba kerjakan. Ayo berlatih. Nomor 1, apa yang dimaksud lambang negara? Coba di sini ya. Ada jawabannya ada di bacaan yang tadi kita baca. Ayo berlatih halaman 125. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan lambang negara? Lambang negara adalah
bentuk yang digunakan sebagai simbol resmi suatu negara. Jadi lambang negara itu adalah bentuk yang digunakan sebagai simbol resmi suatu negara. Nomor 2, apa lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nomor 3, apa yang terdapat pada perisai lambang Garuda Pancasila? Perisai pada lambang Garuda Pancasila itu dilengkapi perisai lambang Garuda dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Nomor 4, apa semboyan yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila? Itu adalah semboyan yang dicengkram di kakinya ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, ini untuk ayo berlatih yang PPKN. Di bawahnya ada bahasa Indonesia. Masih di halaman 125 ada bahasa Indonesia ya. Ibu langsung ke ayo berlatihnya. Apa bentuk bendera Indonesia? Kalian pasti sudah tahu semua bentuk bendera Indonesia itu adalah persegi panjang bentuknya ya. Nomor 2, apa makna warna putih pada bendera Indonesia? Nah, bendera Indonesia itu kan warnanya merah putih. Nah, merah putih itu ada artinya ya. Warna pada bendera itu, dua warna pada bendera Indonesia itu memiliki arti atau makna khusus. Nah, ya kalian bisa lihat di sini dua warna pada bendera Indonesia digunakan karena memiliki makna khusus. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Jadi nomor 2, warna putih ini melambangkan kesucian. Lanjut. 3, kapan sang merah putih wajib dikibarkan? Sang merah putih wajib dikibarkan itu pada peringatan hari kemerdekaan. Nah, ini wajib untuk dikibarkan pada saat hari kemerdekaan ya. Oke, lanjut kita cari lagi. Oke. Kalian boleh buka buku kalian. Ini halaman 129. Halaman 129 ya. Nah, sudut itu memiliki bentuk yang beragam. Jenis-jenis sudut ditentukan berdasarkan besar daerah yang dibentuk oleh sudut. Besar daerah sudut dapat ditentukan menggunakan busur. Jenis sudut yaitu sudut tumpul, ini ya, sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, perhatikan ya. Sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat ya. Besarnya 90 derajat.
sudut lancip besarnya itu kurang dari 90 derajat ya. Coba tulis di sini. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat ya, yang ke satu. Yang kedua, sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi lebih kecil dari 90 derajat sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, kalau sudut tumpul besarnya itu lebih dari 90 derajat, artinya lebih besar. Bisa 95, pokoknya lebih besar dari 90 derajat. Nah, sedangkan sudut lurus ini besarnya 180 derajat. Nah, ya, jadi untuk menentukan sudut tersebut itu sudut siku-siku, sudut lancip atau sudut tumpul itu bisa kita pakai busur derajat ya. Nah, di sini ada ayat berlatih, tentukan jenis sudut pada garis di bawah ini. Nah, ini ada 3 jenis sudut. Nah, kita tentukan ini ketiga jenis ini adalah termasuk sudut apa gitu ya. Kalian boleh siapkan busur derajatnya ini ya. Nah, untuk menentukan besarnya sudut kita bisa pakai busur derajat. Nah, kalian lihat di sini nomor 1, di sini ada titik sudutnya ya. Ini titik sudutnya. Nah, kalian lihat di sini di busur derajat ini. Nah, di busur derajat ini ada di sini tengah-tengahnya 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, di sini ada titik tengah. Titik tengah ini nanti kita tempelkan di titik sudutnya ya, titik tengah yang ini. Karena sudutnya begini, berarti kita ini begini. Kaki sudut yang satu ini harus lurus dengan 0. Nah, ya. Oke, kalian perhatikan di sini. Nah, di sini nolnya itu ada 2 ya. Di sini 0 derajat yang merah di dalam, yang di dalam dari ke kanan ke kiri, sedangkan yang luar yang hitam dari kiri ke kanan. Nah, ya, kita lihat aja. Kita lihat nanti garis nolnya, satu kaki sudutnya harus tepat di garis 0 ya. Jadi titik sudutnya ditempelkan dengan titik tengah, satu kaki sudutnya ditempelkan, diluruskan dengan garis 0. Nah, di sini garis nolnya itu, titik nolnya itu kita pakai yang luar ya. Kita pakai yang luar. Pakai yang luar ya, yang hitam. Lalu kaki sudut yang satunya lagi menunjukkan besar sudutnya. Nah, bukan yang merah ya, tadi Ibu bilang, tapi yang hitam. Ini menunjukkan di angka 110. Jadi ini besar sudutnya 110 derajat ya. Itu ya. Lanjut nomor 2 sama caranya. Oke, nomor 1 dulu. Nah, 110 derajat ini lebih dari 90 derajat. Berarti ini termasuk sudut tumpul.
ya. Lanjut nomor 2, sama caranya, titik sudutnya kita tempelkan di titik tengah. Satu kaki sudutnya menunjukkan ke angka 0. Nolnya kita pakai yang luar ya. Kalau yang dalam di sini menunjukkan 180. Kita pakai yang luar ya. Kita pakai yang luar. Satu kaki sudutnya lagi menunjukkan besar sudutnya. Di sini menunjukkan 90 derajat ya. Di sini besar sudutnya 90 derajat. Sudut yang besarnya 90 derajat itu adalah sudut siku-siku. Itu ya. Lanjut nomor 3. Nah, sama di sini titik sudutnya kita tempelkan dengan titik tengah pada busur. Satu kaki sudutnya menunjuk ke angka 0 ya. Satu lagi menunjukkan ke angka, masih yang luar ya, menunjukkan ke angka 60, besarnya 60 derajat. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat itu disebut sudut lancip ya. Nah, itu ya cara menghitung sudutnya. Menghitung besar sudut itu bisa kita pakai busur derajat. Untuk materi di video kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.